Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 4 akan melakukan diskusi tentang kasus yang kami ambil dari Instagram narasi tentang Jaksa Pinangki yang akhir-akhir ini lumayan menyita perhatian publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Devita Dinantansari sebagai moderator. Kemudian ada Mas Chandra Jati Prasetyo sebagai pembicara 1 dan Mbak Wilma Margareta Sinaga sebagai pembicara 2. Baiklah, mari kita simak video berikut. Kalau kita spesifik soal, karena saya tahu Maki sangat intens mengawal dan juga tentunya Jaksa Pinangki. Yang terakhir Anda sempat bikin rame ketika Anda mengungkapkan ternyata Jaksa Pinangki ini belum juga dieksekusi ke LP, baru kemarin dari 2 hari yang lalu dieksekusi. Ya sejak awal waktu masih belum penyidikan aja kan ada yang istimewa terhadap Pinangki. Bahwa dulu ada rencana mau diselesaikan secara adat. Artinya adat itu cukup dengan pelanggaran etik dan dicopot jabatannya. Itu tadinya itu saya dengar sebagai bentuk final. Tapi kemudian ketika saya kemudian memperoleh dokumen yang menunjukkan percakapan dengan Anita yang bahkan ada kingmaker, ada bapakmu, itulah baru kemudian itu ada level-level di Kejaksaan Agung yang juga gemas dan kemudian berusaha membawa ini menjadi proses hukum saking jengkelnya. Ternyata ini kan bagian termasuk mempermalukan lembaga. Dan proses mau ditahan itu aja saya tahu persis itu sorenya bagaimana tarik ulur antara mau ditangkap, ditahan atau tidak. Itu aja sudah mendapatkan sesuatu yang keistimewaan. Apakah Anda dapat informasi bagaimana sekarang status Jaksa Pinangki? Sudah dipindahkan ke lapas. Ya, itu sudah dipindahkan. Tapi bahwa sampai sekarang juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tindak pidana korupsi inkrah, sekarang ini mestinya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat. Jadi betul ya, Jaksa Pinangki belum mantan karena masih berstatus jaksa. Masih sekarang, statusnya hanya nonaktif aja. Masih dapat gaji dong? Ya paling tidak ya di angka tunjangan pokoknya dapat. Masih dapat gaji dari negara memang betul. Baiklah, dari video itu kita tahu bahwa Jaksa Pinangki menjadi tersangka kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Joko Chandra di Mahkamah Agung. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Pinangki ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejaksaan Agung memeriksa 4 orang saksi dan didukung oleh alat bukti. Jaksa terjerat kasus menerima suap, pencucian uang, dan pemufakatan zakat. Namun, hukuman tingkat pertama ini dikorting menjadi 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim tingkat banding. Sudah diputuskan bersalah, namun tidak segera dibawa ke lembaga permasyarakatan. Awalnya hukuman ingin secara adat, yaitu dicopot jabatan, namun dilanjutkan menjadi penangkapan. Jadi terjadi tarik ulur dikarenakan hubungan istimewa dengan seseorang di lembaga. Dari kasus tersebut, mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin berpendapat? Izinkan saya untuk menanggapi berita tersebut. Ya, silakan Mas Chandra. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Menanggapi kasus di atas, jika bicara tentang akuntabilitas, adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu terwujudnya nilai-nilai pada akuntabilitas. Menurut Sarjudin, akuntabilitas itu terbagi dua, yaitu akuntabilitas internal, pertanggungjawaban individu kepada Tuhan, lalu akuntabilitas eksternal, yaitu pertanggungjawaban individu kepada lingkungan. Kasus di atas menunjukkan bahwa Jaksa Pinangki gagal melaksanakan keduanya. Kenapa saya sebut Jaksa Pinangki gagal melaksanakan keduanya? Karena pertama, Jaksa Pinangki gagal untuk bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sebagai rakyat Indonesia, Jaksa Pinangki pasti bersila pertama yaitu percaya kepada Tuhan, namun dia tidak berhasil memenuhi sumpah jabatannya, yaitu untuk memenuhi tanggung jawab jabatannya. Lalu kenapa dia gagal kepada lingkungan? Karena perbuatannya tersebut akan merugikan lingkungan dan hajat hidup orang banyak. Sekian dari saya. Pak, ada tanggapan? Izin menanggapi. Ya, silahkan Mbak Wilma. Saya sependapat dengan Mas Chandra. ASN sebagai profesi berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, nilai dasar.
2. Kode etik dan perilaku. 3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. 4. Kompetensi. 5. Kualifikasi akademik. 6. Jaminan perlindungan hukum. Dan yang terakhir itu profesionalitas jabatan. Jadi dari ke-7 prinsip profesional ASN itu menurut saya itu ada beberapa yang tidak sesuai, yang dilakukan oleh jaksa pinangki itu tidak sesuai dengan prinsip dasar ASN. Yang pertama, kode etik dan perilaku. Tentu apa yang dilakukan jaksa pinangki itu tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN. Dan yang lain adalah profesionalitas dan tanggung jawab gitu. Oh, ya. Baik, mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Izinkan saya menanggapi pernyataan Mbak Wilma tersebut. Ya. Silakan Mas Chandra. Ya, terima kasih. Bagi saya di kasus ini itu kita tidak bisa hanya melihat jaksa pinangki seorang, karena kita harus memperhatikan seperti di berita tersebut bahwa ada oknum-oknum yang menyebabkan jaksa pinangki bisa terbebas dari jerat hukum. Yang itu karena oknum-oknum tertentu, yang berarti terdapat kesalahan juga terhadap birokrasi lembaga tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Oh ya, baik. Mungkin Mbak Wilma mau menanggapi? Ya, terakhir saya mau menanggapi dari Mas Chandra bahwa memang benar bahwa integritas individu itu harus selaras dengan integritas organisasi, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin cukup ya untuk diskusi topik ini. Mungkin saya sebagai moderator ingin sedikit mengambil kesimpulan bahwa setelah kita berdiskusi ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa penerapan anti korupsi itu dapat kita mulai dari diri sendiri sebagai tunas perubahan, dan setelah itu baru kita dapat menularkannya ke lingkungan sekitar. Kemudian untuk anti korupsi itu manusia sebagai faktor kunci untuk perubahan dan sebagai upaya membangun integritas individu seperti yang disampaikan oleh Mbak Wilma, integritas individu harus selaras dengan integritas organisasi, lingkungan, dan bangsa. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.